Ya, silakan Pak. Baik. Baik, saya izin membuka pertemuan pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya izin share konten. Saya akan menggunakan PDF karena khawatir ketika online menggunakan PowerPoint sedikit berat animasinya. Apakah screen saya sudah nampak di Bapak Ibu sekalian? Sudah. Baik. Saya akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Para Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam media online ini, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa tetap menuntut ilmu, kita saling berbagi dengan tema desain pembelajaran abad 21 dalam implementasi kurikulum merdeka yang semuanya sudah diketahui bersama. Sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa meniru tauladan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu dalam perihal menuntut ilmu. Bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai kita meninggal dunia. Para Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita lebih jauh lagi untuk memulai pelatihan ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu. Dan nanti saya juga akan menyampaikan apa saja yang akan kita bahas pada pelatihan ini, kemudian tekniknya bagaimana, kemudian apa yang harus dilakukan oleh Ibu, kemudian berapa banyaknya pertemuan yang akan kita lakukan, dan sebagainya. Baik, perkenalkan saya Lutfi Adlan Muzamil. Saya sering dipanggil Mr. Lam seperti itu. Saya guru matematika dari sekolah SMIT Darul Quran Bogor. Kebetulan pada tahun 2021, nanti sampai periode 2024, saya mendapat amanah menjadi sekretaris MGMP Matematika Cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sama-sama di Jawa Barat, nanti bisalah kita bertemu, kita saling sharing. Dan bagi para Bapak Ibu yang ada yang dari Kudus, ada yang dari Aceh, kemudian ada yang dari Purwakarta dan sebagainya, kita tetap bisa ya silaturahmi melalui media online yang kita miliki. Kemudian saya mendapatkan sertifikat Microsoft Innovative Educator pada tahun 2021, MI Trainer, dan alamat email saya seperti ini. Kemudian ada beberapa alamat medsos saya ya, yang kebetulan saya mencoba untuk merintis. Di situ ada matematika, tutorial, info, training, motivasi, dan ceramah. Lam FT Manjada Wajada. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah seputar tentang saya. Selanjutnya, pelatihan ini yang akan kita bahas ya, itu sesuai dengan flyer atau
poster yang Bapak Ibu dapatkan, sehingga Bapak Ibu mengikuti atau berhasil mendaftar di diklat ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang kebijakan ya, kurikulum merdeka, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa membahas tentang cara mengembangkan dimensi keterampilan komunikatif, kemudian kolaboratif, itu yang ketiga, kemudian konstruksi pengetahuan, kemudian memecahkan masalah, inovasi dunia nyata, regulasi diri, TIK dalam pembelajaran. Semuanya kita coba untuk berdiskusi sehingga nanti muaranya kita bisa mampu mendesain pembelajaran abad 21 yang tentunya sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka kepada siswa-siswa didik kita. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian berapa banyak pertemuan yang akan kita lakukan? Amanah yang saya dapatkan dari pihak master trainernya saya itu 6 pertemuan. Makanya kan saya mencoba untuk menuliskan di poster itu dari tanggal 24 sampai tanggal 29. Karena dari pihak Microsoft memberikan jatah pokoknya dari tanggal 20 sampai tanggal 30. Saya ngambil dari tanggal 24 sampai 29. 6 hari seperti itu. Hanya saja nanti saya rencananya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Materinya kan ada 6 ya. 4 kali kita coba untuk online seperti ini. Adapun dua harinya ya, 2 harinya kita coba untuk menggunakan diskusi, kemudian hari terakhirnya kita mencoba untuk gunakan hari tersebut ujian-ujian seperti itu. Sehingga ketika nanti materinya ada 6, kita akan mencoba memadatkan di satu pertemuan mungkin saja materinya ada 2 topik seperti itu. Dan tentunya kalau misalkan pertemuannya agar tidak terlalu malam ya, saya berharap nanti bisa menggunakan learning path ya atau PowerPoint yang sudah saya jadikan PDF, saya masukkan ke kelas Microsoft Teams atau nanti saya share di Telegram atau WhatsApp hingga akhirnya bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Apakah suara saya masih terdengar Bapak Ibu sekalian? Masih. Ya, baik. Nah, kemudian saya akan mencoba membuka kelas Microsoft Teams-nya. Apakah kelas Microsoft Teams yang saya buka sudah nampak di Bapak Ibu sekalian? Atau masih loading? Yang mana ya yang Microsoft Teams-nya itu? Ini yang termasuk desktop ini? Ini. Apakah kelihatan? Iya, yang briefing pelatihan 21 CLD itu ya? Berarti saya akan coba stop sharing. Kemudian saya akan ganti sharingnya ke aplikasi. Oke, sebentar. Ya, selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian yang baru hadir. Sebentar Bapak Ibu sedang loading ini.
Oke, saya akan sembari menyampaikan ya kepada Bapak Ibu bahwa untuk kelas Microsoft Teams yang sudah saya desain, di sini ada channel umum, kemudian daftar hadir peserta, kemudian forum diskusi, kemudian pertemuan ke-1, kemudian pertemuan kedua, ketiga, keempat, rekaman dan video, kemudian ujian diklat. Jadi Bapak Ibu yang nantinya sudah masuk di kelas Microsoft Teams itu tidak kebingungan ketika pertemuan dilakukan, maka silakan Bapak Ibu langsung saja menuju ke channel daftar hadir. Di situ sudah ada absen ya. Kemudian nanti silakan diisi ya absensi melalui Microsoft Form gitu. Adapun untuk channel forum diskusi, silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan apa saja yang perlu didiskusikan atau ditanyakan baik kepada saya ataupun kepada peserta lainnya seperti itu. Oke, saya akan coba. Oke, apakah layarnya sudah nampak? Semoga Ya, sudah. sudah. Oke, nah ini dia. Jadi, ketika nanti Bapak Ibu mengklik channel pertemuan pertama, ya kan? Maka secara otomatis di sini sudah saya upload materi-materi yang akan kita pelajari. Materi pembukaan. Nanti saya akan mencoba menyampaikan sekilas tentang salinan Kemendikbudristek, kemudian kebijakan kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka, briefing diklat tadi sudah saya sampaikan, kemudian course outline, ya apa saja yang akan kita pelajari dan bagaimana teknisnya seperti itu. Saya mencoba untuk membuat 2 pertemuan secara online, 4 pertemuan mohon maaf, adapun 2 nantinya kita coba untuk menggunakan diskusi dan di pertemuan terakhir ujian diklat. Nanti akan kami infokan lebih lanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang memang belum masuk ke kelas ini, tidak masalah. Nanti untuk materinya akan saya coba share ya ke WhatsApp atau grup Telegram seperti itu. Sehingga bagi Bapak Ibu yang memang belum memiliki akun tidak ketinggalan gitu. Insya Allah untuk pengajuannya sudah saya sampaikan kepada pihak Microsoft, tinggal kita menunggu informasinya. Adapun Bapak Ibu yang sudah memiliki bisa langsung join. Tadi juga ada yang coba SMS saya, Pak ternyata saya lupa password bagaimana ya, coba nanti akan saya bantu untuk menyampaikan ke pihak Microsoft apakah nanti bisa direset atau tidak seperti itu. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, untuk salinan Kemendikbudristek menurut saya insya Allah Bapak Ibu bisa itu ya melihat sendiri ya, termasuk juga kebijakan kurikulum merdeka dan sebagainya. Mohon maaf. Adapun sekarang kita akan mencoba membuka ini cross outline yang akan kita lihat bersama-sama.
Mohon maaf, Ibu, Bapak. Layar saya tiba-tiba ada putih yang menghalangi layar, sehingga oke. Oke, baik. Oke, layar saya apakah masih nampak di device Bapak Ibu sekalian? Tidak. Tidak ya? Iya, tidak. Oke. Kalau misalkan belum nampak, tidak masalah. Saya akan coba membacakan seperti itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu semuanya. Di dalam cost outline-nya, ya, saya coba membuat sebuah metrik ya. Saya akan coba bagikan juga di Telegramnya agar nanti Bapak Ibu yang belum masuk ke kelas tim itu bisa melihatnya langsung di Telegram. Oke, saya akan coba mengirim di Telegram. Semoga Bapak Ibu sudah menerimanya. Saya coba kirim di Telegramnya. Apakah ada yang sudah melihat di Telegram? Sudah ya mungkin ya? Di Telegram, tapi belum muncul ya? Belum muncul ya, Mister? Di Telegram sudah terkirim. Nah, tinggal silakan diklik saja itu. Oke. Outline gitu, outline. Adapun di Oke. Berarti ini mesti di download dulu ya? ya di-download dulu karena ini nggak tahu tiba-tiba share kontennya saya klik-klik ngilang terus gitu. Jadi di pertemuan pertama ini mohon maaf jika ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami rencanakan gitu. Oke. Bahwa topik yang kita bahas itu pertama kurikulum merdeka ya kan. Deskripsinya seperti ini Bapak Ibu, bahwa topik ini membahas tentang implementasi kurikulum merdeka, kemudian apa kelebihannya dan bagaimana bisa diaplikasikan di sekolah. Kemudian yang kedua, itu pengenalan desain pembelajaran abad 21. Topik ini membahas tentang latar belakang pentingnya membangun keterampilan abad 21 siswa dan mengeksplorasi seperti apa pembelajaran di abad ke-21 dan bagaimana praktek pengajaran inovatif dapat mendukung siswa untuk mengembangkan keterampilan ini. Seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya ya, kehadiran Office 365 sebagai teknologi pendukung praktek pembelajaran inovatif. Di sini sudah dijelaskan sampai nanti di topik terakhir itu bagaimana kita membahas desain pembelajaran abad 21 pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu
yang kami hormati, di samping kami menyampaikan materi berupa PowerPoint dan sebagainya ya. Nanti ada sumber belajar yang sekiranya bisa Bapak Ibu gunakan untuk belajar secara mandiri. Semuanya itu bersumber di web dengan alamat microsoft.com. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya di channel pertemuan 1 untuk linknya sudah saya sajikan di sini. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Misalkan nih pertemuan pertama ini ketika kita membahas tentang keterampilan kolaboratif, kemudian menyusun lingkungan belajar, di sini sudah ada sumber belajarnya. Dan setelah Bapak Ibu mencoba untuk membaca sendiri modul yang ada di Microsoft, nanti akan kami berikan kode redeem gitu untuk menebus di situs Microsoft-nya sehingga nanti Bapak Ibu semuanya mendapatkan lencana dari Microsoft. Seperti itu. Dan harapannya nanti setelah pelatihan akhir, Bapak Ibu sudah mengantongi banyak lencana, nanti transkripnya silakan Bapak Ibu bisa mendownloadnya lalu mengumpulkannya ke kami. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, mungkin saya akan coba live dulu mungkin ya.
Oke. Semoga suara saya masih terdengar ya Bapak Ibu semuanya. Masih. Alhamdulillah ya, sekali lagi kami mohon maaf ya. Memang menjadi rahasia umum ya. Penggunaan Microsoft Teams itu memang sebenarnya bagus karena fasilitasnya sangat memadai, hanya saja kadang di satu sisi membutuhkan koneksi dan device yang mumpuni seperti itu. Kalau tidak memenuhi, ya kadang kita sendiri yang merasa kesusahan. Baik, saya akan coba share konten. Share screen, oke. Windows saya kelihatan semuanya, Bapak Ibu semuanya? Oke, kelihatan. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik. Seperti ini Bapak Ibu semuanya, bahwa tadi sudah saya sampaikan beberapa kayak outline kursus yang akan kita pelajari ya, dari mulai pertama kebijakan kurikulum merdeka sampai nanti kita akan membahas topik terakhir yaitu desain TIK dalam pembelajaran. Kemudian nanti Bapak Ibu pun di samping mendapatkan PDF ya, yaitu convert dari PPT yang kami buat, nanti akan kami tunjukkan kursus yang bisa Bapak Ibu lihat sendiri, baca sendiri, lalu di akhirnya pun nanti akan ada kuis yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan lencana. Insya Allah, semoga saja akun yang nantinya kami ajukan bisa segera jadi, sehingga nanti Bapak Ibu bisa langsung menggunakan akun tersebut untuk belajar secara mandiri. Desain pembelajaran abad 21 bagi pendidik adalah kumpulan 17 kursus. Nah, ini 17 kursus nanti Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Yang memiliki materi-materi yang membekali guru dengan dasar-dasar pengetahuan mengenai konsep desain pembelajaran abad 21. Kemudian, ya tadi ya kan, dari awal sudah saya sampaikan bagaimana kita mencoba mempelajari bagaimana pembelajaran didesain untuk merancang sebuah aktivitas kolaboratif seperti itu antara siswa dengan siswa lainnya dengan memanfaatkan berbagai teknologi. Ya kan? Kemudian memanfaatkan multimedia dan sebagainya. Lalu bagaimana kita bisa bersikap ya beretika di dunia digital. Lalu yang selanjutnya adalah setelah nanti Bapak Ibu mengikuti atau membaca secara mandiri ya kursus yang disediakan oleh Microsoft, harapannya Bapak Ibu paham, kemudian mampu menerapkan konsep-konsep dasar desain pembelajaran abad 21 dalam dunia pendidikan. Lalu Bapak Ibu bisa mengembangkan materi ajar digital yang interaktif, melibatkan kolaborasi guru antar siswa, lalu bisa bersikap beretika baik di dunia digital. Bagaimana ketika ada peristiwa kita tidak menghina, kita tidak membuli ya, dan sebagainya. Banyak sekali kisah-kisah atau contoh-contoh kriminal-kriminal karena ketidakbaikan bersikap di dalam dunia digital hingga akhirnya menyebabkan mereka mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Dan tentunya keilmuan itu butuh kejujuran dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk materi kursusnya, Bapak Ibu ada banyak nanti di Microsoft akan saya tunjukkan seperti itu. Nah, setelah semuanya dipelajari, nanti akan ada asesmen, ujian. Baik nanti ujian bagaimana Bapak Ibu mendapatkan lencana ya kan di Microsoft. Ya, nanti juga Bapak Ibu akan mendapatkan ujian dari kami seperti itu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu
mengerjakan sebuah kewajibannya, yaitu mengikuti meeting online ini, lalu Bapak Ibu absen, kemudian Bapak Ibu masukkan redeem code-nya, kemudian Bapak Ibu mengerjakan kursus di online-nya, kemudian Bapak Ibu mengerjakan ujian akhir. Jadi kami akan berdiskusi apakah Bapak Ibu lulus atau tidak, atau nanti ada remedial atau tidak, sehingga nanti sertifikatnya bisa Bapak Ibu gunakan, misalkan naikkan jabatan, mendapatkan poin sebagainya. Nah, di asesmen itu digunakan dalam rangka mengevaluasi hasil belajar. Apakah nanti Bapak Ibu memang benar-benar paham tentang diklat desain pembelajaran abad 21 dalam implementasi kurikulum merdeka, seperti itu. Itu tentang kursus ini ya. Kemudian kita mencoba ya membahas tentang materi pertama Bapak Ibu semuanya, yaitu keterampilan kolaboratif. Ya, keterampilan kolaboratif. Saya akan mencoba membuka PDF-nya karena khawatir ketika saya membuka PowerPoint khawatir berat seperti itu. Oke. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati. Bentar. Oke, sip. Layarnya sudah nampak ya Bapak Ibu semuanya ya? Oke. Saya akan mencoba mendokumentasikan seperti ini. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, kita menuju pembahasan materi pertama ya, pembahasan materi pertama. Nanti semoga saja nanti ada waktu ya. Saya di jadwalnya memang kita tulis sampai jam 10:30 ya. Tentunya itu tidak mungkin ya. Karena terlalu larut malam, harapannya nanti sampai jam 9 sudah selesai ya. Sampai jam 9 sudah selesai. Kenapa? Ya karena materi sudah saya desain di PDF, Bapak Ibu bisa membaca sendiri, dan nanti juga di kursus online-nya sudah disediakan modulnya, kuisnya juga sudah disediakan. Harapannya di pertemuan online ini saya hanya sebatas mengarahkan apa yang perlu Bapak Ibu lakukan, dan ketika nanti ada pertanyaan, kita bisa menggunakan grup Telegram atau WhatsApp yang sudah saya buat untuk diskusi. Nanti akan saya buka sehingga Bapak Ibu semuanya bisa SMS dan bisa saling menyapa ya. Di sini ya sebenarnya bisa dikatakan saya juga berbagi kepada Bapak Ibu apa yang saya miliki ya walaupun sedikit, harapannya semoga bisa bermanfaat. Mungkin saja Bapak Ibu yang ada di sini lebih profesional atau lebih tahu daripada saya, sehingga silakan kita saling brainstorming dan sebagainya. Oke, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pengembangan keterampilan kolaborasi siswa, ya, tentunya itu sangat penting sekali kita gunakan untuk menciptakan sebuah pembelajaran student oriented, ya kan? Kita fokus, kita menciptakan sebuah pembelajaran bahwa fokusnya adalah, pusatnya adalah siswa. Bagaimana siswa mampu untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama, menciptakan pembelajarannya sendiri. Posisinya kita itu hanya sebatas fasilitator dan sebagainya. Harapannya ya, setelah nanti Bapak Ibu menguasai dimensi pengembangan keterampilan kolaboratif yang dilakukan oleh siswa nanti, Ibu ya Bapak Ibu semuanya
bisa membantu untuk memahami apa yang dimaksud dengan kolaborasi. Dan pendidik dan siswa mampu berkolaborasi, membantu merancang kegiatan pembelajaran di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi. Tidak seperti jika kita datang, ya kan, kalau misalkan kita ngajar, ada soal, silakan kerjakan, ya kan, tanpa kita memandu. Ya, anak-anak, misalkan ini sebuah soal atau sebuah proyek dan sebagainya, kita untuk menyampaikan kepada anak-anak bagaimana pentingnya berkolaborasi seperti itu. Karena dengan berkolaborasi tentunya hasil proyek yang dihasilkan lebih bagus lagi seperti itu. Lalu dimensi kolaborasi itu bagaimana Bapak Ibu? Pertama itu siswa bekerja dalam kelompok atau berpasangan, ya kan? Berkelompok atau berpasangan, itu pertama. Yang kedua, berbagi tanggung jawab. Berbagi tanggung jawab. Kemudian, membuat keputusan substantif bersama. Nah, saling bergantung satu sama lain. Ini ada 4 syarat yang harus Bapak Ibu kuasai. Harus Bapak Ibu kuasai. Kenapa? Karena ketika 4 syarat ini tidak ada, ya, tidak ada, itu artinya kegiatan kolaborasi belum terwujud seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan nanti di antara 4 ini tidak ada pun, nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk melihat rubik kolaborasi. Apakah nanti kolaborasinya itu di level pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat. Nah, sehingga Bapak Ibu semakin pandai menciptakan sebuah pembelajaran yang dimana di dalamnya ada dimensi kolaborasi, baik Bapak Ibu selaku pendidik dengan murid atau antara murid, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, ya, materi dalam kegiatan pelatihan ini ya mencakup pertanyaan berikut Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, apa gagasan besar, ide dasar kolaborasi dalam pembelajaran? Ide besarnya apa? Gitu. Lalu apa komponen utama dalam proses? Lalu pemanfaatan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Oke, mungkin untuk supaya meeting online-nya kita lebih lebih berasa, saya akan mencoba ya meminta Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan malam hari ini untuk mencoba untuk menjawab apa yang ada di sini. Nah, gagasan besar, ide dasar kolaborasi dalam pembelajaran itu apa? Gitu. Apakah ada yang ingin mengutarakan pendapatnya atau bagaimana? Ya, silakan. Adakah? Adakah Bapak Ibu? Oh ya, ini ada nih Miss Misdah ya, Ibu Misdah. Silakan Ibu Misdah untuk suaranya bisa ya, silakan. Oke, terima kasih dengan Mr. Lam ya. Iya, baik, siap. Ya, salam kenal. Saya Deviana Aji Kusuma. Ini memang saya tertarik sekali dengan
Mr. Lam, jadi saya juga ikut misdak ini akhirnya. Iya, siap, Oke. siap. Ini saya dari Jombang, kebetulan saya guru anak-anak berkebutuhan khusus, Baik. jadi SLB. Memang ada banyak yang menarik di mana IT ini harus bisa kami manfaat dan fungsi gunakan kepada anak-anak SLB yang mana kemampuan dalam interaksinya itu juga tidak mudah. Iya. Terkait dengan apa gagasan besar atau ide dasar kolaborasi dalam pembelajaran ini adalah sebuah ide atau gagasan yang akan dijadikan sebuah visi atau misi dalam tujuan menyelesaikan suatu permasalahan atau menjadi sebuah tujuan dari suatu kegiatan, sehingga kita melakukan kolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari beberapa permasalahan yang ada. Jadi sebuah tujuan utamanya ya adalah di gagasan besarnya itu adalah sebuah istilahnya visi misi yang besar yang harus dikolaborasikan, yang dikerjakan secara bersama-sama untuk menghasilkan sebuah produk yang luar biasa. Mungkin Ya. itu pemahaman sedikit dari saya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Devi. Devi. Ya, Ibu Ya. Devi. Ya, baik. Terima kasih. Aplaus untuk Ibu Devi ya. Aplaus virtual boleh ya. Jempolnya atau aplausnya ya. Oke, terima kasih Ibu ya atas pendapatnya. Ya, memang benar. Kolaborasi ya muncul ya. Kita coba berbicara kita sendirilah selaku guru ya saat kita mengadakan sebuah event ya kan. Event atau agenda ya, agenda. Katakanlah agenda wisuda anak-anak kelas 12. Gagasan besarnya itu adalah bagaimana kita bisa mencoba menciptakan momen wisuda yang sangat hikmah kemudian berkesan ya kan bagi anak-anak peserta didik yang akan diwisuda, kemudian orang tuanya yang nantinya akan menerima anak-anak setelah kita didik ya. Tentunya butuh kolaborasi ya kan, kolaborasi untuk menciptakan momen wisuda yang sangat hikmah dan berkesan. Begitu juga dalam pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Ketika anak-anak sudah mengetahui tujuan dari pembelajaran ya kan, dari pembelajaran yang dilakukan atau yang disampaikan oleh kita, tentunya dengan adanya kolaborasi ya yang kita desain, otomatis akan lebih cepat anak-anak mencapai tujuannya. Bayangkanlah tadi seperti tadi kan saya sampaikan, ketika kita ingin menciptakan sebuah agenda wisuda yang sangat hikmah, berkesan. Kalau kita mengerjakan dengan sendiri ya otomatis akan butuh waktu lama dan tentunya tenaga kita tidak mampu gitu. Begitu juga dalam pembelajaran. Ketika berkolaborasi, mungkin si A jago terkait hal ini, si B jago terkait hal ini. Si D ternyata dia lemah. Akan tetapi karena berkolaborasi, mereka saling melengkapi satu sama lainnya hingga akhirnya tujuan pembelajaran, kalau misalkan dalam proses kita kan kenal ya KIKD ya kan, kompetensi inti, kompetensi dasar, standar, dan itu akan terwujud secara cepat dengan adanya kolaborasi. Oke. Harapannya semoga Bapak Ibu bisa mengetahui ya gagasan besar munculnya kolaborasi dalam pembelajaran. Oke. Kemudian apa komponen utama dalam kolaborasi yang tadi saya sampaikan? Bapak Ibu ya, silahkan ya bisa langsung mencoba dimensi kolaborasi ini. Ketika siswanya bekerja dalam kelompok,
berpasangan minimal 2 orang lah gitu. Lalu berbagi tanggung jawab. Jangan sampai kita ya mungkin ketika saya dulu sekolah ya masih ingat sekali. Ada tugas misalkan matematika ya kan. Banyak teman-teman yang numpang nama doang gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah seperti itu. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Benar, betul. Iya. Nah, Benar sekali, Pak. iya, berarti itu bisa dikatakan level kolaborasinya belum sempurna gitu. Yang namanya kolaborasi ya bekerja dalam kelompok, berbagi tanggung jawab. Ketika misalkan ada sebuah proyek, ya ini tanggung jawab kita berbagi gitu, berbagi. Lalu membuat keputusan substantif bersama. Misalkan ada sebuah diskusi yang harus ditentukan jawabannya. Yuk kita putuskan, apa ini keputusannya. Lalu saling bergantung satu sama lain. Saya membutuhkan kamu, kamu membutuhkan saya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan lepas tangan, numpang nama, ya itu namanya bukan kolaborasi. Seperti itu Bapak Ibu. Harapannya semoga dimensi kolaborasi Bapak Ibu sudah bisa menangkap ya. Seperti itu. Dan nanti bisa dipraktekkan ya. Bisa dipraktekkan. Baik. Lalu bagaimana memanfaatkan kolaborasi dalam pembelajaran? Nah, tadi sudah saya sebutkan. Kolaborasi bisa Bapak Ibu gunakan saat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa itu lebih cepat gitu. Kalau misalkan ini mungkin Bapak Ibu bisa mengingat kembali saat Bapak Ibu kuliah. Kalau dalam perkuliahan, kadang dosennya, misalkan dosen pelajaran yang banyak materinya, misalkan sejarah, atau filsafat, atau manajemen pendidikan, itu kan kadang di awal pertemuan digunakan pembagian kelompok. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Benar ya? Pembagian kelompok. Nah, kemudian kelompok pertama, silahkan buat makalah tentang tema A. Yang kedua, tema B. Yang ketiga, tema C. Nah, setiap pekannya akan ada satu kelompok yang mempresentasikan. Nah, dengan demikian, artinya dosen memanfaatkan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Ketika dosen menyampaikan secara pribadi, mungkin saja dengan tema yang banyak ketika disampaikan tidak cepat tersampaikan, artinya butuh waktu lama. Nah, ketika dengan adanya desain pembelajaran kolaborasi tersebut, satu, mahasiswa berani untuk membuat makalah. Otomatis mereka belajar dengan sungguh-sungguh karena agar ketika saat mempresentasikan makalahnya tidak asal-asalan gitu, sesuai dengan data. Begitu juga dengan siswa kita, misalkan siswa SMA, siswa SMP, SD, ya kan? Itu bisa memanfaatkan kolaborasi dalam proses pembelajaran seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Kemudian, nah ini dia map ya, mind map ya. Kemudian kerangka berpikirnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk kolaborasi ya ini sebenarnya sih yang tadi sudah saya sampaikan ya di awal ya. Ada 4 unsur ya kan. Yang pertama ada proses bekerja sama. Walaupun sekecil apapun, yang penting intinya ada bekerja sama. Yang kedua tanggung jawab bersama, tidak lepas tangan. Yang ketiga keputusan substantif harus diambil secara bersama. Bekerja secara interdependen seperti itu. Saya akan lihat lagi nih, saling ketergantungan satu sama lainnya, tidak terlepas. Nah, kolaborasi satu, ya 4 gagasan besar kolaborasi ini. Kemudian yang kedua komponen utama kolaborasi. Lalu praktek kolaborasi, kemudian pohon keputusan dan rubrik kolaborasi. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kita akan mencoba untuk melihat ya, 4 gagasan besar kolaborasi. Gagasan besar.
sudahkah kita melakukan kolaborasi dengan efektif? Ya kan? Siswa berkesempatan berkolaborasi satu sama lain. Namun sudahkah siswa berkolaborasi satu sama lain dalam proses pembelajaran? Apakah mereka berkolaborasi untuk membangun pemahaman bersama, membuat suara mereka didengar, dan mampu melakukan perubahan dalam lingkungan mereka? Apa artinya berkolaborasi? Apa bentuknya? Keterampilan apa yang kita butuhkan untuk dapat terlibat dalam kolaborasi yang efektif? Nah, dunia kerja saat ini dengan masalah yang semakin kompleks, tentunya tidak akan pernah terselesaikan apabila diselesaikan secara individu, dibutuhkan kerjasama secara efektif. Tadi sudah saya sampaikan ya kan, orang bekerja sama secara kolaboratif, secara efektif dengan berkompromi untuk mencapai tujuan bersama, bahkan seringkali melintasi zona waktu, benua budaya yang sangat berbeda, bekerja dalam tim yang berbeda. Ya begitu juga kita ya kan, kita ini misalkan dengan fenomena pandemi ya kan COVID-19, kita mencoba ya dibangunkan, kita dipaksa untuk bisa tetap bekerja ya kan, hingga akhirnya kita mendapatkan sebuah hikmah yang sangat besar ya kan, yang dulunya mungkin kita tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang jauh. Dengan adanya teknologi, kita bisa saling tegur sapa, kita saling berbagi dan sebagainya. Bagaimana kita mempersiapkan siswa kita untuk pengalaman seperti itu gitu kan? Apa artinya berkolaborasi? Komponen apa saja yang diperlukan dalam berkolaborasi secara efektif? Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya, intinya ada 4 Bapak Ibu semuanya. Komponen utama kolaborasi, ya kan tadi nih ada 4. Kemudian ini nih, komponen utamanya. Siswa bekerja sama ketika aktivitas menuntut mereka untuk bekerja dalam pasangan atau kelompok untuk 1, mendiskusikan suatu masalah, memecahkan masalah, membuat produk, ya tadi sudah disampaikan juga. Lalu ini nih, ini karena ini PDF, jadi animasinya nggak jalan ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa tersampaikan. Khawatir ketika saya pakai PowerPoint, ya berat, khawatir nanti malah tersendat seperti itu. Oke, apa berikut ini termasuk kerjasama? Nah, walaupun Bapak Ibu sudah mengetahui jawabannya ya, karena di sini sudah ada jawabannya tidak ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu bisa membedakan ya kan, apakah aktivitas ini termasuk kerjasama atau tidak, seperti itu. Siswa mengerjakan tugasnya sendiri, bekerja sama atau bukan Bapak Ibu? Tidak. Pasangan siswa saling memberi umpan balik. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian sekelompok kecil membahas suatu masalah bersama. Ya. Seluruh kelas membahas suatu masalah. Tidak. Seperti itu. Kenapa? Karena permasalahannya seluruh kelas ya memang misalkan kita kelas ya, ini kelas bukan siswa, seluruh kelas ya, seluruh kelas tidak gitu. Lalu setiap siswa membuat ceritanya sendiri dan mengirimkannya ke pendidik untuk umpan balik. Tidak, karena tidak ada proses kerjasama, lalu bertanggung jawab bersama, kemudian mengambil keputusan substantif bersama, lalu saling ketergantungan satu sama lainnya. Nah, itu 4 komponen harapannya bisa ditangkap oleh Bapak Ibu semuanya. Siswa menggunakan OneNote untuk berbagi cerita mereka dan saling memberi umpan balik. Itu iya jawabannya. Kemudian komponen utama berkolaborasi tanggung jawab bersama. Di sini Bapak Ibu bisa membaca filenya, sudah saya upload di kelas timnya. Oke. Sampai halaman 44 ya. Oke Bapak Ibu, saya percepat hingga akhirnya di sini ya.
ada pohon keputusan dan rubik kolaborasi. Nah, ini penting nih. Rubik kolaborasi. Nah, ini levelnya nih Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Level berapa kolaborasi yang dilakukan oleh siswa-siswa didik kita? Level 1, 2, 3, 4, 5, rubik ya kan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai panduan Bapak Ibu. 1, ketika levelnya 1, maka peserta didik tidak dituntut untuk bekerja berpasangan atau dalam kelompok. Itu namanya level 1. Kolaborasinya berarti ya level 1 gitu. Yang kedua, peserta didik bekerja dalam kelompok. Bapak Ibu masuk kelas, membagi kelompok. Oke anak-anak, ini ada soal matematika. Mohon maaf nih ya, saya mencontohkannya matematika. Karena background saya matematika. Tidak masalah ya Bapak Ibu semuanya ya. Silakan kerjakan dalam kelompok. Nih kelompoknya sudah saya bagi ya, ada 2 orang, 3 orang, atau 4 orang, terserah. Dan di situ tidak ada pembagian tanggung jawab. Jadi kamu mau ngerjakan mana saja, kamu mau tidak ngerjakan, terserah. Artinya kolaborasinya di level 2 seperti itu. Yang ketiga, peserta didik bekerja sama dalam kelompok, berbagi tanggung jawab, tetapi tidak ada keputusan yang diambil ya kan secara bersama, itu berarti level 3. Level 4-nya bekerja kelompok, membagi tanggung jawab, kemudian membuat keputusan substantif dalam memutuskan isi, proses, dan produk, tetapi tidak bekerja secara interdependen. Apa ini? Ketergantungan, itu berarti levelnya 4. Levelnya 5, bekerja kelompok, membagi tanggung jawab, membuat keputusan substantif bersama, lalu saling ketergantungan, interdependen, gitu. Nah, mungkin dengan Bapak Ibu mengetahui rubik kolaborasi ini, Bapak Ibu sudah bisa menciptakan ya pembelajaran yang di dalamnya ada kolaborasi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini pohon keputusan. Apakah siswa bekerja berpasangan atau berkelompok? Misalkan iya, ya silakan dilanjutkan. Ini untuk menentukan di mana level, berapa level kolaborasi yang Bapak Ibu lakukan, seperti itu. Oh, ternyata tidak. Ya berarti level 1 gitu. Oh, siswa saya bekerja kelompok nih. Nah kan bekerja kelompok. Ya, ya berarti. Kemudian nggak tanggung jawab. Oh, berarti level 2 gitu. Oh, ternyata bertanggung jawab. Ketiga, membuat keputusan bersama. Tidak, berarti level 3 dan sebagainya sampai level 5. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata sudah selesai. Jadi sebelum kita mencoba untuk membahas materi selanjutnya, untuk materi terkait pengembangan keterampilan kolaborasi, apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Saya akan mencoba untuk mengirim screenshot di grup Telegramnya juga ya. Harapannya menjadi dokumen bagi kita semuanya seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Oh ya, Ibu Devi, ya silakan. Iya, terima kasih Mr. Lam. Ini Ya. mohon maaf, saya nantinya pasti akan banyak bertanya terkait Tidak dengan masalah. pengalaman-pengalaman dan praktek baiknya dari peserta maupun terutama dari Mr. Lam sendiri terkait dengan kolaborasi ini. Kebetulan karena memang saya guru dari anak-anak berkebutuhan khusus, saya lihat dari
4 unsur itu tadi, kemungkinan besar itu punya saya itu masih di level 1 karena memang karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus kita itu kan nyon sewu lebih pasif ya. Lebih pasif sehingga bentuk-bentuk kolaborasi ini bisa kita lakukan bila secara terbimbing, dalam arti hal tidak bisa dalam arti hal ada bekerja sama secara interdependen, tanggung jawab ini pun juga tidak mudah. Kemudian apalagi adalah yang menentukan keputusan substansi ini. Nah, menurut ini adalah pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan 4 unsur itu minim untuk anak-anak berkebutuhan khusus bisa terpenuhi minimnya lah jadi 2 level 2 atau mungkin lebih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ini Ibu Devi yang sangat semangat sekali. Semoga sikap semangatnya bisa menular ke kita semuanya ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya. Oke. Sebenarnya nih apalagi dengan tadi Bapak Ibu Devi menyampaikan bahwa pendidikannya adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, otomatis Ibu tentunya lebih berpengalaman daripada saya karena memang background saya adalah anak-anak yang bukan berkebutuhan khusus seperti itu. Hanya saja saya mungkin akan mencoba menyampaikan hal-hal yang mungkin saja bisa menjadikan gambaran oleh Ibu Devi sendiri seperti itu. Bagaimana kita mengajak anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk bisa berkelompok seperti itu. Ya. Pastinya yang pertama yang Ibu lakukan adalah tadi mencoba untuk mencari gagasan besar. Idenya apa? Sehingga kegiatan kolaborasi itu bisa dilakukan. Misalkan saja membuat sebuah permainan misalkan. Entah itu sesederhana mungkin ya, selama mereka dikelompokkan lalu misalkan Ibu memberikan arahan katakanlah wahai si A, kamu nanti yang masang ini ya, kamu nanti masang ini, masangnya misalkan ditumpuk di sini, misalkan kebetulan bentar lagi liburan, Ibu mengajak mereka ke pantai misalkan, lalu di situ membuat rumah-rumahan dengan pasir katakanlah, atau membuat sebuah istana. Kamu nanti yang ngambilin pasir ya, nanti kamu yang coba nyusun. Nah, dengan adanya pembagian tugas ya, kita sebagai guru pun harusnya sebelum proses diskusi bekerja sama dilakukan, instruksi-instruksi yang jelas itu bisa membantu anak-anak melakukan kolaborasi secara menyeluruh seperti itu Bapak Ibu. Artinya, sekali lagi saya katakan, instruksi yang jelas di awal, lalu penjelasan yang jelas, pembagian tugas yang jelas, harapannya anak-anak mau bekerja sama. Itu misalkan kita ingin menciptakan level satunya. Kita belum berbicara anak-anak bisa saling bertanggung jawab, apalagi saling ketergantungan, itu nanti dulu. Yang terpenting adalah kita bisa memberikan penjelasan yang jelas. Ini kamu bagiannya ini, kamu bagiannya ini. Sehingga terjadilah sebuah tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan seperti itu. Seperti itu semoga saja bisa membantu. Nah, dengan instruksi yang jelas tersebut ketika 1, 2, 3 kali ya dilakukan, nanti anak-anak sudah terbiasa. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu tidak
lagi memberikan instruksi, ya kan, mereka akan mencoba untuk memberikan sebuah solusi di kelompoknya sendiri. Kita diminta oleh Bu Guru mengerjakan ini loh. Yuk kita bagi tugas sendiri yuk. Kamu ngerjain A, kamu ngerjain B, kamu ngerjain C, dan sebagainya. Seperti itu. Hingga akhirnya level-level 2, 3, 4 insya Allah akan terwujud. Seperti itu, Miss Devi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tapi mungkin saja dari Bapak Ibu lainnya, silakan. Mungkin saja memiliki jawaban yang bisa disampaikan. Silakan. Terima kasih. Ya, Miss Devi, apakah ada responnya lagi? Iya, terima kasih. Itu juga merupakan istilahnya bisa saya terima. Iya, memang selama ini ada beberapa hal dan ini belum termunculkan di dalam benak saya untuk adanya beberapa tugas lah. Mungkin sudah ada tambahan menjadi sebuah tanggung jawab itu tadi. Terima kasih untuk yang berikutnya. Saya tunggu juga untuk saran-sarannya yang bisa saya lakukan supaya bisa keempat-empatnya itu nanti bisa kita lakukan juga di SLB. Ya, makasih ya. Oke, sama-sama. Oke, lanjut. Selanjutnya saya akan mencoba untuk kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu menyusun lingkungan belajar kolaboratif dengan kelas tim. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan, yang kami hormati, ya. Tahun dulu ya, saya juga memberikan training kepada Bapak Ibu guru ya, se-Indonesia. Tetapi trainingnya itu berupa training teknologinya, pemanfaatan teknologinya dalam pembelajaran. Adapun training pada kali ini ya, itu bukan lagi membahas teknik ini cara gunainnya bukan, tetapi fokus ke pedagogiknya, fokus ke substansi materi apa yang Bapak Ibu lakukan gitu. Adapun teknologinya itu bisa dikatakan bahwa Bapak Ibu sudah bisa. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya terkait bagaimana mengoperasikan Microsoft, kemudian OneNote gitu. Saya sudah mencoba untuk membuat tutorialnya di channel YouTube saya. Nanti insya Allah akan saya bagikan juga di grup Telegram. Harapannya saya memberikan training ini juga memberikan bekal yang cukup ya, sehingga setelah diklat ini terlaksana, Bapak Ibu mendapatkan oleh-oleh ya, walaupun sedikit seperti itu. Baik, kita tadi ini saya coba screenshot dulu yang ini ya Ibu ya. Karena untuk setiap pertemuan saya harus memberikan pertanggungjawaban kepada pihak Microsoft sebagai bukti bahwa saya sudah menyampaikan materi ini kepada Bapak Ibu semuanya. Sehingga mohon maaf jika grupnya nanti banyak foto-foto yang saya screenshot lalu saya share di sini. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Menyusun lingkungan belajar kolaboratif dengan kelas tim, ya kan. Di sini ya daftar isinya banyak ya Bu, Bapak. Meningkatkan efisiensi dengan tim kelas Microsoft, membuat identitas kelas positif, membangun pusat konten dengan buku catatan kelas, meningkatkan komunikasi keluarga, meningkatkan hasil siswa dan sebagainya. Di sini lengkap ya.
Nanti untuk filenya akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Pertama, menyusun lingkungan belajar kolaboratif dengan kelas tim. Ya, ya Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi dengan Microsoft Class Team, memungkinkan pendidik untuk berkolaborasi dengan siswa sambil mengintegrasikan tugas, penilaian, dan aplikasi secara langsung ke dalam tim. Nah, makanya nanti harapannya setelah nanti Bapak Ibu yang belum punya akun Microsoft, nanti akunnya misalkan sudah jadi, silakan nanti kelas kita dimanfaatkan untuk kolaborasi, saling berdiskusi, saling berbagi tugas, saling berbagi pengalaman dan sebagainya. Seperti itu. Sebenarnya untuk materinya hanya itu saja ya. Ini tutorial sebenarnya nih, membuat identitas kelas yang positif. Dan kalau terkait tutorialnya, saya juga sudah membuatkannya, termasuk membuat buku catatan kelas, pakai OneNote, ya, pakai OneNote dan sebagainya. Oke, udah sampai seperti itu saja Bapak Ibu semuanya. Bahkan kalau Bapak Ibu di kelas di sekolahnya masing-masing menggunakan platform Microsoft Teams pun, ya tentunya sudah sangat terbiasa gitu kan, bagaimana cara membuat meeting melalui kalender, ini kan kalender, menyelenggarakan acara langsung agar tetap terhubung, dan sebagainya. Udah, terima kasih. Itu dua materi yang menjadi topik pada malam hari ini. Seperti itu. Adapun selanjutnya, ini penting nih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, ya, ketika nanti sudah punya akun Microsoft Teams, ya, saya akan mencoba membuka akunnya ya. Saya akan mencoba buka browsernya. Silakan Bapak Ibu masuk ke Office 365 login. Mohon maaf, bukan. Tapi microsoft.com. Oke, login. Layar saya masih kelihatan Bapak Ibu semuanya? Masih, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke. Nanti ini berarti saya membahas ketika nanti Bapak Ibu sudah memiliki akun ya. Akunnya kan masih dalam proses pengajuan. Sebenarnya gini, saya sendiri sih dadakan ya, mohon maaf Bapak Ibu. Instruksinya itu pokoknya semua memberikan pelatihan di range tanggal 20 sampai 30. Harusnya kan saya membagikan flyernya itu jauh-jauh hari gitu. Karena suatu hal pihak Microsoft-nya juga baru memberikan instruksinya itu pada tanggal 22, maka saya dengan secepat mungkin membagikan flyernya itu tanggal 23 seperti itu. 23 ternyata sudah lebih dari cukup kan. Ada 34 yang mendaftar. Ya udah langsung saya tutup gitu. Dan lalu baru diajukan gitu. Ya, harapannya nanti sebelum tanggal 29 semoga semuanya sudah memiliki akun, lalu bisa diaktifkan dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah akan sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memiliki akun Microsoft. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sebuah kursus gratis di sini. Bahkan Bapak Ibu juga bisa menerapkan informasi-informasi yang didapatkan di Microsoft di dalam proses pembelajaran. Oke, Microsoft.com login. Kita langsung masuk saja ke sini. Ya, kita tunggu lagi loading.
sedikit. Pak, nanya dong. Ya, oke. Sembari, ya, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ya, ya. Ini Ini siapa kan ini? ke Barki, Pak. Oh, Bapak Barki. Ya, silakan. Nah, Ini ya, kan ke gimana? akun apa ya? Saya Mm-mm. dulu udah pernah secara individu untuk akun Ah, Microsoft. mm-mm. Saya mau nanya, akun yang dibuatin dari Bapak, apakah ada perbedaan secara fungsi atau enggak ya, Pak ya? Ke akun Microsoft ini. Ya, kemarin itu saya lupa. Lupanya gini. Oh iya ya, kan di sini kan ada daftar nama yang sudah punya akun ya. Kenapa saya ajuin lagi gitu? Sama Bapak, Ibu. Apalagi kalau domainnya sama-sama guru inovatif seperti itu, Bapak Barki. Oh, tapi punya saya bukan domain guru inovatif, Pak. Oh Domain gitu. yang disangkut dengan Gmail, jadi saya Oh, sinkron gitu, Pak. oke. Kalau domain Gmail berbeda. Saya juga punya akun Microsoft yang Gmail, tetapi tidak bisa masuk ke kursusnya karena kursus itu didapat ketika Bapak Ibu masuk ke komunitas guru inovatif seperti itu. Oh, baik, Pak. Terima kasih informasinya. Oke, baik. Nah, setelah Bapak Ibu masuk di sini, silakan Bapak Ibu login, ya kan login. Sebelumnya saya sampaikan bahwa materi terkait kolaborasi sudah selesai Bapak Ibu. Nah, tinggal nih sekarang nih karena masih awal, jadi saya harus menunjukkan apa saja yang ada di Microsoft. Lalu apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan selama diklat ini. Seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Punya Apakah saya otomatis masih belum bisa masuk ini, Mister. domainnya apa Bapak Ibu? Ibu. Halo Ibu? Mungkin mati. Oke, guru inovatif ya, guru inovatif ternyata different sudah masuk di mana ya? Ya udah saya berarti sudah pernah masuknya di mana ya? Atau saya masuk di akun saya yang satunya. Sebentar Bapak Ibu. Email. Oke. Mister Lam 99 guru inovatif net. Ya bisa juga. Hmm. Coba.
Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Iya Pak, jelas. Baik, saya coba login via handphone saya. Lalu akan saya coba berbagi layar ya. Oke, apakah layar saya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Layar HP saya ya? Iya Ya. Pak. Iya. Nah, ya. Nah, nggak tahu tiba-tiba tadi nggak bisa login ya. Apa karena mungkin akun saya sudah ada di handphone ya mungkin ya. Oke, jadi ketika Bapak Ibu masuk ke Microsoft ya kan, nah silakan nanti Bapak Ibu login dengan akun yang Bapak Ibu miliki ya kan. Ini saya coba masuk ke Microsoft ya. Oke. Microsoft Education Center login. Kemudian di sini ada docs.microsoft.com. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Terlihat, Pak. Ya, kelihatan. Oke, nah, kemudian di pojok atas itu ada link ya kan? Pembelajaran, dapatkan. Nah, kemudian silakan di bawah sini ketika belum login, nah silakan klik aja sign in. Kebetulan ini sudah sign in. Nah, maka silakan Ibu ketuk di nama Bapak Ibu. Ketuk bagian bawah. Ya kan? Maka otomatis ya. Ini dia akun Bapak Ibu semuanya. Kebetulan ya kan? Saya baru mendapatkan budget Lencana 32 lencana Bapak Ibu, tropinya 1 karena memang saya sendiri ya banyak prakteknya untuk baca-bacanya belum banyak seperti itu. Nah, tapi nanti Bapak Ibu ketika nanti sudah memiliki akun silakan banyak baca. Di sini banyak modul. Nah, di sini nih ada bekerja kolaborasi dengan staf atau PLC team, struktur tim. Kemudian di sini ada Century Learning Design, gitu kan. Di sini ada Deepen Educational Experience. Banyak sekali. Ini adalah modul-modul yang bisa Bapak Ibu gunakan. Misalkan Bapak Ibu ingin coba praktek kolaborasi skill dengan dimensi kolaborasi, ketuk saja. Nah, di sini ini dia modulnya. Ini ada in this module ya, you will determine way kolaborasi is important ya, bagaimana kolaborasi itu penting. Kebetulan ini pakainya bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, daftar isinya banyak nih. Introduction to kolaborasi, kebetulan ini sudah saya selesaikan. Nah, nanti di akhirnya knowledge check, Ibu harus mengerjakan kuisnya di sini nih. What are consider the key feature of kolaborasi? Ya, silakan Ibu jawab. Gitu. Lalu kalau sudah check your answer, ya nanti ketika sudah selesai nih, maka Bapak Ibu akan mendapatkan lencana. Nah ini saya dapat skor 800 gitu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan, wah bahasa Inggris ya sedikit susah. Silakan Bapak Ibu ketuk saja titik 3 lalu terjemahkan. Ya kan, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Lalu coba backlah, apakah lencana saya akan berubah? Misalkan kalau sudah akan berubah Bapak Ibu. Misalkan awalnya 20, ketika sudah mengerjakan
learning path tadi kan jalur pembelajaran ya, bahasa di sininya learning path gitu. Maka akan gitu. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link menyelesaikan modul tentang desain pembelajaran abad 21. Ada 17 modul. Silakan Bapak Ibu kerjakan. Sehingga Bapak Ibu mendapatkan trofi. Satu trofi. Trofinya ini. Nah, 21 Century Learning Design ya, CLD. Kalau sudah mendapatkan learning path ini ya, silakan Bapak Ibu ketuk saja. Ya, yang isinya ini kan banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 lencana yang di dalamnya ada tadi kolaborasi, berpikir kritis, kemudian menyelesaikan masalah, inovasi, TIK dalam pembelajaran dan sebagainya. Nanti setelah itu Bapak Ibu harus ngeprint apa? Ngeprint transkripnya. Ngeprint transkripnya bagaimana caranya? Ngeprint transkripnya di sini nih. Nah, di sini. Nah, ada tanda print, Bapak Ibu kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, kelihatan ya. Tanda print. Nah, print. Oke. Ini print sertifikatnya ya, print sertifikatnya. Tapi kalau misalkan untuk transkripnya bukan di learning path, tetapi di modul kursusnya. Lalu print. Bukan juga ya. Sebentar. Saya coba tampilkan kayak laptop ya. Oke, seperti ini ya. Oke, nah ini di menu bagian kiri ada activity, training, sertifikat, Q&A, kemudian achievement, ya, pencapaian Bapak Ibu, kemudian collection, kemudian transkrip, diklik. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Terlihat Pak, udah banyak. Oke ya. Kemudian di pojok kanan ada print. Oke, di print. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan via laptop ya. Kebetulan nih tadi di laptopnya kok nggak bisa masuk. Ini dia yang silakan Bapak Ibu download, nanti dikumpulkan ke saya. Ini adalah tugas pertama diklat ini. Tugas kedua, Bapak Ibu mengikuti ujian akhir. Nanti kayaknya ada 100 soal. Waktunya 90 menit. Nah, nanti akan saya coba juga memberikan gambaran soal-soalnya apa saja, seperti itu. Nah, kalau sudah nih silakan di-download lalu di-upload di penugasan yang ada di Microsoft Teams. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu belum bisa masuk ke Microsoft Teams karena akunnya belum ada, ya nggak apa-apa, nanti bisa nyusul seperti itu. Oke. Saya akan coba masuk lagi ke laptop saya. Oke. Baik, di sini saya berhenti. Saja. Oke, sip. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah dari mulai kolaborasi, kemudian
bagaimana kita bisa memanfaatkan Microsoft Teams untuk menciptakan pembelajaran, ya kan? Lalu terkait tadi learning path yang ada di situs Microsoft gitu. Mungkin ada pertanyaan, tapi sebelumnya tentunya saya menyampaikan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bersedia untuk mengikuti pelatihan yang kami adakan dengan waktu yang saya sendiri begitu sibuk ya, karena kita di akhir-akhir tahun ini ada yang mengurusi raport, ada yang masih penutupan raker, atau bahkan sudah harus raker untuk tahun depan dan sebagainya. Terima kasih banyak dan tentunya juga mohon maaf banyak banyak kekurangan padahal ini di awal pertemuan. Oke. Ada Ibu Devi lagi yang ingin bertanya. Silakan. Iya, mohon maaf. Ini sebelum itu tadi udah disampaikan banyak hal ya, saya hanya ngikuti. Cuman ini yang mau saya tanyakan dulu adalah untuk sync in-nya di Microsoft Teams ini, kita pakai emailnya yang kita daftarkan waktu awal kita masuk di @gmail-nya atau yang sudah pakai Guru Inovatif, @Guru Inovatif. Iya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Guru Inovatif. Karena saya sendiri belum mencoba kalau misalkan pakai Gmail apakah bisa. Apakah bisa? Setahu saya platform apapun, entah itu Microsoft, Google, Apple, itu punya learning path, jalur pembelajaran mandiri. Ketika akunnya dari pihak mereka, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kalau learning path Google, ya akunnya Google. Kalau misalkan Microsoft, ya akunnya Microsoft. Tapi nggak tahu, kalau saya baca-baca sih memang benar bisa. Kita bisa membuat akun Microsoft dengan email Gmail. Saya juga sudah coba, tetapi saya belum pernah mencoba masuk ke Microsoft.com-nya. Tapi mungkin Bapak Ibu yang ada di sini mau mencobanya, dipersilahkan seperti itu. Ya, maksudnya kalau misalnya sekali kita mencoba tadi seperti apa yang disampaikan dengan Bapak siapa Sohibul ya, Pak Imdad itu tadi kan beliaunya sudah memiliki akun sebelumnya ya dari Microsoft. Nah, ini kalau misalnya ada lagi kan terjadi tumpang tindih untuk menyampaikan materi atau menyampaikan tugas-tugas kita. Nah, lebih baik kalau memang kita menggunakan akunnya itu yang Guru Inovatif sehingga kami menunggu sampai dengan pengaktifan Guru Inovatif atau mungkin ada solusi lain sehingga kita bisa melihat apa sih materi yang sudah ada di dalam kontennya dari Microsoft Teams itu tadi. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, terima kasih. Jadi saya sudah jelas nih. Saya juga punya akun 2 Ibu. Ketika Ibu masuk dengan akun A, maka pembelajaran atau lencana apa saja yang dihasilkan akun A, ya maka akan berada di akun A. Tidak campur dengan akun B. Ketika nanti Bapak Ibu buka akun B, di situ tidak akan ada lencana. Karena lencana itu didapat memakai akun A. Sehingga ketika misalkan Bapak Ibu sudah memiliki akun, ingin coba untuk mengerjakan karena ingin tahu isinya, boleh. Nanti ketika nanti akun Guru Inovatifnya sudah jadi, misalkan mau login lagi, ya bisa gitu. Artinya Bapak Ibu punya akun 2 tidak masalah seperti itu. Ya, selamat datang. Assalamualaikum Bapak Sohibul Imdad. Bapak Ibu, ya izin menginfokan bahwa beliau adalah guru saya ketika saya SMP. Alhamdulillah sekarang kedatangan guru saya di pelatihan ini merupakan kehormatan bagi saya. Assalamualaikum, salam takdim saya kepada Bapak Sohibul Imdad yang merupakan guru
saya di jenjang menengah pertama. Ya. Ada pertanyaan lagi? Seperti itu, Ibu Devi. Semoga bisa dipahami. Oke, terima kasih, Mister. Ya, oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Pak, nanya dong. Oh ya, baik. Bapak Barki. Yang belum ada akunnya nunggu aja, Pak. Untuk sementara ditunggu saja, Bapak. Karena memang kemarin informasinya masih dalam proses pengajuan. Jadi silakan kalau misalkan ada yang sudah melakukan pelatihan, dijalankan saja. Termasuk sebenarnya Bapak, setiap kali ada pelatihan seperti ini, Bapak nanti mendapatkan kode. Kode yang nantinya dengan kode tersebut, Bapak Ibu bisa mendapatkan lencana. Lencana itu adalah bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pelatihan terkait tema tertentu. Kalau misalkan sekarang nih, Bapak Ibu belajar tentang kolaborasi. Nanti redeemnya itu ketika ditukarkan, nanti secara otomatis akun Microsoft Bapak Ibu akan mendapatkan rencana tentang kolaborasi seperti itu. Tapi ya sekarang silakan mohon ditunggu kalau ada informasi dari pihak Microsoft akan segera saya sampaikan. Yang terpenting esensinya adalah informasi terkait materinya tersampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Adapun nanti terkait materi, daftar hadir, akunnya, sertifikatnya, untuk sementara nanti dulu. Ya, nanti dulu. Kita fokus materinya dulu. Walaupun itu semua nanti akan kami siapkan dan itu menjadi fasilitas yang akan Bapak Ibu dapatkan secara gratis seperti itu. Harapannya semoga kita semuanya bisa mendapatkan kebaikan, berkah ya melalui event-event seperti ini. Itu menambah ilmu di antara kita seperti itu. Kalau memang tidak ada, saya izin bagi yang memang leluasa untuk membuka kameranya, silahkan bisa dibuka. Bagi yang belum leluasa, ya nggak apa-apa, nggak usah dibuka kameranya. Kita foto bersama, Bapak Ibu. Semoga menjadi bukti saya kepada pihak Microsoft seperti itu. Aduh, saya ngeklik apa ini? Cancel. Ya. Oke. Sudah pada buka ya? Oke. Kita tunggu biar semuanya kebuka. Oke, hitungan ketiga ya Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Oke. Lagi.
belum sempurna tadi. Ya. 1, 2, 3. Baik. Oke, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ada instruksi yang jelas, silakan ditanya. Sudah saya buka ya. Kalau memang sudah jelas, alhamdulillah. Begitu juga nanti kalau memang saya merasa belum jelas juga, nanti akan saya coba ketik ulang instruksi yang ada di kelas Microsoft Teams. Nanti saya copy, nanti saya paste di grup Telegram juga. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Ya, terima kasih semuanya bisa. Mr. Lam. Ya, siap. Mohon dukungannya selalu. Ya, terima kasih banyak. Ya bisa live, nggak masalah.